Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Maila Gupita dari kelas DK 4807 dengan NIM 10012400177. Teman-teman yang dirahmati Allah, kehidupan kita tidak hanya diukur dari seberapa tinggi ilmu kita, seberapa banyak harta yang kita punya, atau seberapa terkenal kita di dunia ini. Tetapi, yang paling menentukan adalah akhlak, adab, dan karakter kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menyampaikan materi dengan tema pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Nah, teman-teman semua, mari kita pahami dulu makna akhlak, adab, etika, dan karakter. Yang pertama ada akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai atau budi pekerti. Akhlak mencerminkan hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan. Lalu kemudian ada adab. Adab adalah tata krama atau sikap sopan santun dalam bertindak, berbicara, dan bersikap. Etika adalah pedoman moral yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan karakter adalah kepribadian seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan nilai yang ia pegang teguh. Jadi, akhlak, adab, etika, dan karakter adalah 4 hal yang saling berkaitan, membentuk kepribadian seorang manusia yang beriman, berilmu, dan berperilaku mulia. Teman-teman tahu nggak sih kalau akhlak sangat penting loh di dalam Islam? Islam adalah agama yang sangat menekankan akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Itulah mengapa akhlak menjadi dasar utama dari keimanan seseorang. Tanpa akhlak, ilmu bisa disalahgunakan, tanpa adab, ibadah kehilangan maknanya, dan tanpa karakter yang kuat, seseorang mudah tergoda oleh hawa nafsu dan kejahatan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini adalah bentuk pujian langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan dalam segala aspek, yaitu dalam berkata, bersikap, bersabar, dan berbuat baik kepada siapapun. Lalu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Dari ayat ini kita belajar bahwa kelembutan, kesabaran, dan tutur kata yang baik adalah kunci dari keberhasilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Akhlak yang baik tidak hanya terlihat saat kita di masjid atau saat beribadah saja, tetapi juga dalam setiap tindakan kecil sehari-hari seperti menghormati orang tua dan guru, menepati janji, tidak berkata kasar, jujur dalam berbicara, menolong orang lain tanpa pamrih, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, artinya ukuran keimanan seseorang bukan hanya dari banyaknya ibadah, tetapi dari seberapa baik akhlaknya terhadap sesama makhluk Allah. Akhlak dan karakter memiliki dampak dalam kehidupan kita, seperti
Orang yang memiliki akhlak mulia akan membawa ketenangan dimanapun ia berada. Ia disukai banyak orang, dipercaya, dan selalu menjadi teladan di lingkungannya. Sebaliknya, orang yang kehilangan adab dan etika akan kehilangan rasa hormat dan keberkahan dalam hidupnya. Karakter yang kuat akan menjadi seseorang tetap teguh di jalan yang benar, meskipun dihadapkan pada godaan dan ujian. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, akhlak adalah cerminan dari hati. Jika hati kita bersih, maka perilaku kita pun akan baik. Maka, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak, adab, dan karakter kita. Mulai dari hal-hal kecil, seperti sopan dalam berbicara, jujur dalam berbuat, sabar dalam menghadapi ujian, dan berbuat baik tanpa pamrih. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga adab, berakhlak mulia, dan memiliki karakter yang kuat sesuai tuntunan Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.